Tes 1 2 3. Cino Lenits. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bradku, sehatkah Bradku? Sukses selalu Bradku. Wih, amin. Sama-sama ya Brad. Pertama nih Bradku, nitip salam sama keluarga di Cianjur Brad. Mantap Bradku. Mas Riaks, penonton ke-12 Bradku, sehat selalu Brad. Amin. Cepat berkembang ini channel Santuy Movie. Titip nama dong Brad. Ronald. Oke siap. Oke, sebuah film terbaru dan diangkat dari kisah nyata perampokan terbesar dalam sejarah Inggris. Wow, di sini para perampok menggunakan cara yang gak biasa dan itu berjalan dengan sangat lancar Brad. Nah, penasarin? So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun! Mantap! Berlatar pada tahun 2004, kita dikenalkan dengan seorang manajer Northern Bank bernama Richard yang tampak lagi muram akibat ada informasi dari kantor pusat untuk melakukan PHK. Richard mencoba menenangkan para pegawai dan sebisa mungkin mempertahankan mereka. Seperti biasa, Richard selalu menyapa para nasabah, tapi di tengah itu dia melihat pegawai bernama Barry malah asik ngobrol dengan temannya sambil membawa kunci brankas. Barry adalah penjaga bank dan punya akses ke pintu brankas. Richard langsung menegur Barry jangan sampai lengah karena itu sangat beresiko. On your way. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata No Ordinary Haze. Everyone, I need your attention. Got a very serious announcement. Beberapa saat kemudian, Barry menyamar menjadi Santa Claus membagikan hadiah Natal kepada para pegawai. Mereka sangat senang menerima hadiah perayaan Natal meskipun masih H2C alias harap-harap cemas dengan kabar burung mengenai PHK massal. Kemudian seorang pegawai meminta Richard menandatangani dokumen, lalu secara gak sengaja melihat dokumen tebal Richard mengenai PHK. Dengan cepat Richard menutup dokumen tersebut, lagi pula dia belum tahu pasti siapa aja yang akan di-PHK. Stop me your eyes just now. Dari sana si pegawai itu memberitahu Barry dan seorang security bernama Max mengenai dokumen PHK di meja Richard. Barry merasa sangat khawatir tapi gak bisa berbuat apa-apa jika perusahaan telah memutuskan. Nice one. Pada sore hari saat udah di rumah, Richard dihubungi oleh kantor pusat agar segera memberitahu siapa aja karyawan yang dipecat. Richard sangat dilema karena harus memecat karyawan di momen mereka merayakan Natal karena pasti yang mereka tunggu adalah bonus akhir tahun, bukan surat pemecatan. Need some time alone to think. To think about what? Profesionalitas Richard dalam bekerja ternyata membuat hubungannya dengan sang istri retak karena Richard sering pulang malam dan hanya punya waktu saat weekend aja. Richard mencoba memberikan pengertian karena yang dia lakukan juga untuk kebutuhan keluarga, membayar cicilan KPR, beli HP keluaran terbaru, dan mobil mewah. It's so... Tentu istri Richard senang suaminya penuh tanggung jawab secara lahir tapi merasa gak dinafkahi secara batin. Istri Richard merasa sakit hati karena hubungan mereka jauh berbeda dibanding dulu saat pacaran dan awal menikah. Saat ini dia merasa bukan seperti istri melainkan asisten rumah tangga. Di lain sisi, Barry terlihat lagi bersantai di bar, menikmati malam bersama temannya. Gak lama mereka dihampiri seseorang meminta pergi ke ruangan belakang karena ada orang lain yang ingin bertemu. Barry pun mengikuti lalu berkenalan dengan orang-orang tersebut. Barry dan temannya disajikan banyak minuman, bahkan boleh ambil makanan sepuasnya. Ternyata orang tadi adalah preman setempat yang Barry kenal, tapi bukan teman dekat. Si preman itu menanyakan kabar ibu Barry dan alamat rumah apakah masih sama seperti dulu. Dia juga bertanya apakah Barry masih kerja di bank. Tanpa rasa curiga, ditambah udah mabuk, Barry menjawab bahwa dia masih kerja di tempat yang membosankan itu. Si preman pun mulai menanyakan kunci brankas dan dengan enteng, Barry berkata bahwa kunci brankas ada padanya. Waduh.
Beberapa jam kemudian, Barry terlihat udah berada di rumah, disajikan sarapan oleh ibunya. Sebagai anak sematawayang, Barry sangat menyayangi sang ibu dan memilih tetap bekerja di bank dekat rumah meskipun hanya sebagai penjaga dengan gaji yang gak seberapa, tapi Barry masih bisa sering pulang ke rumah menemani sang ibu. Di waktu yang sama rumah Richard kedatangan 2 polisi karena khawatir dengan kondisi Richard. Tentu istri Richard bertanya-tanya apa yang terjadi pada suaminya dan membiarkan para polisi itu masuk ke dalam rumah. Secara mengejutkan ternyata mereka adalah komplotan perampok, lalu mereka menyandra Richard dan juga istrinya. Istri Richard mencoba melawan tapi pimpinan perampok yang kita panggil aja dia Ronald lah ya, requestan dari embrad kita yang satu ini langsung menodongkan senjata meminta agar mereka gak melawan. Let's get the... Gak lama rumah Barry juga didatangi oleh Ronald bersama anak buahnya dan langsung menyandra ibu Barry. Ronald meminta agar Barry bekerja sama menuruti semua perintah dan dipastikan ibu Barry akan selamat. Barry sempat bingung lalu sadar saat Ronald menanyakan di mana kunci berangkas. Barry mencoba pura-pura gak tahu tapi Ronald mengancam akan menghabisi ibunya jika sampai Barry gak memberikan kunci berangkas. Akhirnya Barry memberikan kunci tersebut, tapi Ronald berkata jika Barry lah yang akan melakukan aksi perampokan. Ibu Barry meminta para perampok mengambil apa aja yang ada di rumah, tapi Ronald menolak karena tentu tujuannya ingin merampok bank. Ronald menjamin ibu Barry akan baik-baik aja asalkan Barry mau mengikuti perintahnya. I'll be back if you okay? Dari sana Ronald kembali ke rumah Richard membujuk agar mau melakukan aksi perampokan. Ronald mengumpulkan Richard dan Barry karena mereka yang punya akses langsung ke dalam berangkas. Richard sempat kaget dan menuduh para perampok itu adalah orang suruhan Barry, tapi Barry meyakinkan bahwa saat ini dia juga lagi disandra. They got something too. Barry bercerita bahwa kemarin malam saat lagi asik bersantai di bar, ada preman yang menanyakan kunci berangkas. Barry gak sadar menjawab bahwa kunci itu ada padanya karena udah mabuk berat. Ronald kembali menghampiri mereka meminta bekerja sama agar mau melakukan aksi perampokan. Tentu Richard gak bisa berbuat apa-apa dan hanya menangis, gak menyangka bisa dalam situasi seperti itu. Pikiran Richard sangat terganggu, apalagi sebelumnya ada banyak pegawai yang akan di PHK dan sekarang dipaksa merampok banknya sendiri. Tapi Richard dan Barry gak punya pilihan lain karena jika tidak, maka orang yang mereka sayangi akan dihabisi. Kemudian Ronald menjelaskan rencana perampokan di mana dia akan mengirim anak buah tapi berpura-pura sebagai petugas kebersihan. Semua uang dari berangkas harus dimasukkan ke dalam troli besar agar gak dicurigai pihak keamanan dan mereka menduga bahwa itu hanyalah sampah. Anak buah Ronald hanya akan menunggu di luar, menunggu Richard dan Barry mengantar uang hasil perampokan. Sorry. Pada keesokan hari, Richard dan Barry siap-siap berangkat ke bank. Richard menutupi lukanya dengan foundation agar memarnya bisa samar. Richard gak ingin para pegawai malah curiga dan aksi perampokan akan gagal. Sepanjang perjalanan, Richard dan Barry mencari cara mengalihkan perhatian para penjaga, tapi tentu hal itu gak akan mudah. Barry berencana melakukan kekerasan, tapi Richard menolak jangan sampai ada pegawai yang dihajar. Richard mulai merasa curiga karena Ronald memanggil Barry dengan nama lain seolah-olah mereka udah saling kenal. Tapi Barry membantah karena saat ini ibunya juga lagi disandra. Saat udah dekat dengan bank, Richard terlebih dulu menurunkan Barry agar gak mencurigakan. Mereka sempat-sempatnya membahas pekerjaan, apalagi Barry merasa akan dipecat. Tapi Barry gak peduli, yang terpenting perampokan bisa lancar agar sang ibu bisa dilepaskan. Kemudian Richard memberitahu Megs bahwa nanti akan ada mobil pengangkut sampah. Megs heran karena mobil tersebut gak ada dalam daftar, tapi Richard kekeh karena itu dadakan agar semua ruangan bisa bersih sebelum ditinggal libur.
Sementara itu Barry menenangkan diri di toilet, membasahi kepalanya dengan air. Barry dicengin temannya karena udah tahu rumor bahwa Barry akan di PHK dari perusahaan. Tentu Barry sangat kesal tapi memilih menahan emosi. Di lain sisi Richard membuka loker Barry mencari petunjuk karena takut bahwa Barry memang terlibat dalam perampokan ini. Richard berhasil menemukan catatan Barry lalu dengan cepat dia pun kembali ke ruangannya. Beberapa saat kemudian, Richard mengadakan meeting dengan kepala kantor pusat membahas soal pemecatan pegawai. Richard diminta memberikan daftar PHK, tapi ternyata sampai hari ini dia belum membuat daftar itu karena sangat berat jika harus memecat pegawai. Di tengah itu Richard malah dihubungi oleh Ronald, membuatnya bingung harus berbuat apa. Dengan terpaksa Richard menutup meeting tersebut dan pergi ke toilet untuk menjawab panggilan. Gak terasa waktu udah semakin sore, Richard dan Barry menunggu panggilan dari Ronald. Kapan mobil itu akan tiba? Mereka mencoba bersikap biasa aja, tapi raut wajah gak bisa bohong. Terlihat jelas ada rasa khawatir dan ketakutan. Richard dan Barry sebisa mungkin bekerja seperti biasa, meskipun hati dan pikiran mereka lagi dalam tekanan yang sangat-sangat berat. Di waktu yang sama, Ibu Barry mencoba kabur karena anak buah Ronald gak menjaganya. Ibu Barry berhasil melepaskan tali yang mengikat lalu berniat menghubungi polisi. Tetapi dikarenakan takut, Ibu Barry menuliskan pesan karena ada orang paket yang datang. Saat Ibu Barry akan mengirimkan pesan tersebut, anak buah Ronald datang dan langsung menghajarnya. Kejadian itu dilaporkan pada Barry hingga dia pun sangat-sangat panik. Barry memohon jangan sampai melukai sang ibu karena Barry akan berusaha melakukan semua perintah dan menjalankan aksi perampokan dengan baik. Kemudian Barry diminta menyiapkan 1 juta pound sterling atau sekitar 23,5 miliar rupiah tepat pada pukul 18.25 nanti. Barry pergi ke ruangan loker, tapi sontak sangat terkejut karena lokernya udah terbuka. Barry diberitahu bahwa tadi Richard yang membuka loker itu. Barry sangat gak habis pikir kenapa Richard masih aja curiga padanya. They want the million out first. What? Dari sana Barry menemui Richard memberitahukan permintaan para perampok. Richard gak percaya, tapi Barry meminta Richard agar menghubungi mereka sendiri. Akhirnya Richard percaya lalu meminta Barry menunggu di depan ruangan berangkas. The rubbish collection. Meet me in the vault in 5. Kemudian Richard menghubungi Megs bahwa mobil pengangkut sampah akan datang tapi belum tahu kapan waktunya. Richard gak bisa terlalu terbuka karena aksi perampokan bisa ketahuan dan menyadari tingkah aneh Richard, Megs menyadari ada yang disembunyikan dan Megs harus segera mencari tahu. Megs dan rekannya terus mengawasi melalui kamera pengawas karena Richard dan Barry bertingkah mencurigakan. Mereka bersiap di depan ruangan berangkas lalu membukanya agar permintaan para perampok bisa segera dipenuhi. Richard dan Barry terdiam sejenak melihat tumpukan uang yang sangat banyak dalam berangkas itu. Sambil Barry memasukkan uang ke dalam tas, Richard menghalangi kamera pengawas dengan troli agar aksi mereka gak ketahuan. Richard fokus melihat Barry karena masih curiga Barry adalah dalang di balik perampokan ini. Dengan cepat Richard menarik Barry, mengambil teleponnya dan ditemukan bahwa para perampok udah menghubungi Barry 3 kali. Kecurigaan Richard semakin memuncak dan mengancam gak akan membiarkan Barry lolos jika ketahuan terlibat. Tapi Barry balik melawan sampai mendorong Richard karena Barry gak akan tega membiarkan sang ibu disandra demi perampokan. Gak lama Megs datang dan uang itu pun segera disembunyikan. Megs sangat yakin ada yang lagi mereka sembunyikan, tapi Megs belum bisa membuktikan. Untuk saat ini Megs tetap percaya meskipun gak akan melepaskan mereka dari pengawasannya. She's got one. Setelah itu Barry kembali memasukkan uang dan tiba-tiba Ronald menelepon dan dengan cepat Richard meminta Barry keluar agar mendapatkan sinyal. Jangan sampai Ronald menunggu lama. Barry mencoba menghubungi balik Ronald lalu masuk ke toilet perempuan, tapi tanpa disadari aksi itu ternyata dipantau oleh Megs.
Beberapa saat kemudian sambil memasukkan uang, Barry basa-basi bertanya siapa aja pegawai yang akan di PHK. Richard sama sekali gak mau terus terang, bahkan berkata bahwa posisi Richard juga terancam. Tapi Barry gak percaya begitu aja karena Richard pasti akan tetap menjadi manajer, sedangkan Barry menduga pasti akan dipecat, apalagi orang yang bertugas seperti Barry gak terlalu dibutuhkan. Dari sana Barry membawa uang itu untuk segera diberikan kepada para perampok. Di saat yang sama Richard menghubungi Ronald agar mengulur waktu, tapi Ronald gak mau dan malah mengancam bahwa istri Richard akan dihabisi. Gak ingin mengambil resiko, Richard meminta asistennya meminta para pegawai agar segera pulang menyiapkan Natal dan liburan. Richard berjanji bahwa mereka akan tetap digaji dan para pegawai yang di PHK akan segera diberitahu. Dengan berat hati Richard terpaksa melakukan itu semua, padahal seharusnya Richard bisa mempertahankan para pegawai. Akhirnya para pegawai bersiap untuk pulang menyiapkan perayaan Natal. Barry meminta penjaga agar membuka gerbang, tapi dia harus menyerahkan tas yang dia bawa. Tentu Barry sangat panik, tapi dia pura-pura bahwa resleting tas itu gak bisa dibuka. Kini para pegawai menumpuk di depan gerbang hingga penjaga membukanya dan diam-diam Barry ikut keluar. Dikarenakan udah jauh, si penjaga memilih gak mengejar Barry. Gak lama Max menemui Richard menanyakan kenapa para pegawai diminta pulang lebih cepat. Richard beralasan agar mereka punya waktu lebih untuk belanja dan menyiapkan Natal. Richard minta maaf gak memberitahu Max karena saat ini pikiran Richard lagi kacau. Max pun meminta Richard jujur pada semua karyawan yang di PHK dan jangan membiarkan mereka menunggu ketidakpastian. 1 jam kemudian Barry kembali ke bank menemui Richard yang menunggu dalam brankas. Barry memberitahu bahwa anak buah Ronald yang dia temui sama sekali gak bicara dan hanya mengambil uang aja. Richard menduga bahwa itu mungkin aja yang perampok inginkan, tapi tiba-tiba Ronald mengirimkan foto istri Richard. Richard. Barry juga dikirimi foto sang ibu bersiap akan ditembak hingga Barry marah karena baru aja memenuhi apa yang perampok minta. Kemudian Richard dihubungi Ronald, lalu mereka buru-buru keluar dari brankas menanyakan apa perintah selanjutnya. Mereka diminta membawa 3 troli berisi penuh uang karena mobil pengangkut sampah akan segera tiba. Mereka pun segera memasukkan semua uang yang ada ke dalam semua troli. Di tengah itu rekan Max datang, lalu mereka menutupi semua uang dalam troli dan Richard diminta memberikan detail pengemudi truk sampah, tapi Richard hanya diam karena belum ada informasi dari Ronald. Itu membuat rekan Max curiga, kemudian dia mengecek apa isi dalam troli dan Barry pun akan menghajarnya, tapi kemudian... Jim. Beruntung Richard bisa mencegah rekan Max dengan dalih bahwa isi troli milik bank gak boleh diketahui orang lain kecuali Richard dan Barry. Atas hal itu, rekan Max kembali membiarkan mereka. Gak lama Ronald kembali menghubungi Richard berkata bahwa anak buahnya udah siap. Tanpa berlama-lama Richard dan Barry membawa troli berisi uang itu keluar dari brankas. Dengan hati-hati mereka membawa semua uang itu karena hanya dengan cara tersebut orang yang mereka sangat sayangi bisa selamat. Ternyata Max dan rekan melihat aksi Richard dan Barry, tapi Max berusaha tetap percaya bahwa itu bukan aksi perampokan. Meskipun tingkah mereka mencurigakan, tapi Max gak punya bukti untuk menuduh mereka. Secara tiba-tiba, troli yang didorong terjatuh, tapi Max dan rekannya gak sadar dengan kejadian itu. Beruntung Richard dan Barry berhasil memasukkan lagi semua uang dan aksi mereka gak sampai dicurigai. Mereka pun bersiap akan keluar dan terlihat udah ada mobil box terparkir di depan. Dengan cepat mereka memasukkan troli sebelum ketahuan oleh Max. Sebelum pergi Barry meminta para perampok memastikan keselamatan sang ibu, apalagi ternyata dia punya penyakit asma. Para perampok itu sama sekali gak mau membantu dan hanya ingin enak, bahkan sekedar memasukkan troli ke dalam mobil aja harus dilakukan oleh Richard dan Barry.
Wah, emang fangke sih ini, nyebelin banget. Setelah semua troli berhasil diangkut, Barry akan dibawa pergi, sedangkan Richard ditinggalkan di bank. Tentu mereka bertanya-tanya, tapi gak bisa melawan. Ditambah anak buah Ronald membawa senjata, tentu Richard menjadi semakin curiga Barry terlibat dalam permainan ini, tapi Richard belum bisa membuktikan. Beberapa saat kemudian, rekan Max mendatangi Richard menanyakan kenapa truk tersebut membawa troli bank, ditambah Barry gak ada. Richard berkata bahwa itu hanya troli biasa, sementara Barry izin pergi sebentar, tapi mungkin gak akan kembali lagi. Richard menuju ruangannya memikirkan apa yang telah dia lakukan. Richard menenangkan diri dengan alkohol karena hari ini sangat-sangat berat. Richard mencoba menghubungi pusat bantuan, tapi tiba-tiba ada panggilan dari Barry. Richard diberitahu bahwa para perampok meminta lagi uang dan Richard harus menyiapkan. Tentu Richard sangat kesal karena merasa seperti dipermainkan. Richard kembali ke brankas memasukkan uang ke dalam troli semampu yang dia bisa bawa. Di saat yang sama, Max diberikan daftar pegawai yang di PHK oleh petugas cleaning service. Dengan cepat Max pergi menemui Richard, tapi sayangnya Richard gak ada di ruangan. Max segera pergi ke brankas karena curiga Richard ada di sana. Saat Max udah dekat ke lift, terlihat Richard akan keluar membawa troli, tapi Richard buru-buru kembali ke brankas karena gak ingin aksinya sampai ketahuan. Mereka pun malah saling menekan tombol lift dan karena gak kunjung terbuka, akhirnya Max segera turun lewat tangga. Gak lama Richard akan keluar, tapi ternyata gerbang udah dikunci oleh Max. Beruntung rekan Max datang dan langsung membukakan gerbang. Richard meminta penjaga membuka pintu depan dan terlihat udah ada mobil box yang terparkir. Para perampok dan Barry keluar dari mobil, tapi gak lama Max datang melihat aksi mereka. Gak sengaja Max melihat lembaran uang yang gak tertutup rapi oleh Richard. Max hanya terdiam dan malah saling tatap dengan mereka, lalu Max segera kembali ke dalam bank. Ronald datang memarahi Richard karena dia tahu sebelumnya Richard meminum alkohol, membuat aksi mereka hampir aja gagal. Tapi Ronald berterima kasih karena Richard dan Barry bisa bekerja sama dengan baik dan akhirnya bisa kembali pada orang-orang yang mereka sayangi. Merry Christmas. Di lain sisi, istri Richard dibuang ke hutan, tapi beruntung ada warga yang menolong. Orang itu langsung menghubungi polisi agar bisa segera datang membantu. Istri Richard terus ditenangkan karena bantuan akan segera tiba. There's been a kidnapping, and I think it's been a bank robbery. Sementara itu di rumah Barry, anak buah Ronald merapikan seisi rumah lalu melepaskan tali pada tangan ibu Barry. Ibu Barry diminta untuk tetap tiarap dan jangan nekat melapor pada polisi. Aksi perampokan itu sampai pada polisi, tapi polisi hanya menganggap bercandaan. Yah, paling itu hanya sinterklas yang lagi menyamar. Lah, meski begitu polisi tetap datang ke bank, tapi perampok udah pergi dan aksi perampokan tersebut berjalan dengan lancar. 1 jam kemudian Richard dan Barry berkumpul di brankas, gak kuat menahan sedih, merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan karena telah merampok bank sendiri sebanyak 26,5 juta pound sterling atau sekitar 625 miliar rupiah. Richard menyadari bahwa selama ini dia selalu meninggalkan keluarga, bahkan sampai gak peduli pada keluarga hanya demi pekerjaan. Kejadian tersebut membuat Richard berpikir jangan lagi hidupnya terlalu mementingkan pekerjaan dan malah meninggalkan keluarga. Mereka pun curhat satu sama lain, membayangkan betapa beresikonya apa yang telah mereka lakukan. Dari sana Richard segera pergi menuju kantor polisi untuk menjemput sang istri. Di saat yang sama, Barry juga kembali pada ibunya dan sangat senang karena mereka masih selamat meskipun terpaksa harus melakukan aksi perampokan.
Pada keesokan hari, seantero Inggris gempar akibat aksi perampokan itu. Bank mengalami kerugian besar meskipun gak ada korban jiwa. Para perampok berhasil merampok dengan cara yang sangat mudah dan menjadikan aksi perampokan itu terbesar dalam sejarah Inggris. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Oke, itulah Brad. Dari sini kita belajar betapa sangat penting waktu bersama orang-orang terdekat. Bekerja memang harus sepenuh hati, tapi yang normal-normal aja lah. Jangan sampai mengorbankan yang lebih penting, oke? Dan inilah beberapa dokumentasi juga berita dari aksi perampokan itu. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.